Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nidia Wulansari MM, dosen tetap Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video proses perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Investasi Syariah, khususnya pada pertemuan kedua dengan topik integrasi nilai aswaja an-nahdliyah dalam etika investasi. Pembelajaran ini menggunakan case-based study untuk melatih kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap fenomena penyimpangan moral atau moral hazard di pasar keuangan. Materi perkuliahan disampaikan disarikan berdasarkan rujukan utama dari buku utama Manajemen Investasi Syariah karangan Profesor Abdul Aziz dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Tayangan video ini akan menampilkan seluruh unsur pembelajaran secara utuh, mulai dari pemaparan materi, interaksi tanya jawab, hingga pemberian penugasan di akhir kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Karena masih di pagi hari, jadi harus semangat pagi ya. Baik, rekan-rekan, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar nanti apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan, sebelumnya kalian masih ingat pertemuan yang kemarin? Sekarang kita bertemu lagi ya pada hari ini dengan saya, Ibu Nidia Wulansari, dalam mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Nah, sebelum saya memulai aktivitas pada hari ini dan masuk ke materi, saya mau cek presensi dulu ya. Baik, yang di sini siapa PJ-nya? Saya, Bu. Oh iya, Mas. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang berhalangan hadir tidak? Hari ini hadir semua, Bu. Wah, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kekompakan kalian tetap terjaga sampai nanti akhir perkuliahan ya. Seperti itu. Baik, rekan-rekan, masih ingat tidak pertemuan pertama minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Hakikat harta dalam Islam, Bu. Ya, betul. Hakikat harta dalam Islam. Dan mengapa sih kita perlu berinvestasi? Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas topik yang lebih seru lagi ya, yaitu apa? Integrasi nilai aswaja an-nahdliyah dalam etika investasi ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih integrasi nilai aswajanya dalam etika investasi. Nah, ketika kalian mendengar kata istilah investasi syariah, yang terbesit pertama kali di benak kalian apa sih? Bebas riba, Ibu. Bebas riba, tepat sekali. Selain bebas riba adalah apa lagi? Halal dan berkah, Bu. Halal dan berkah. Ya, bebas riba, halal dan berkah. Itu adalah salah satu investasi syariah. Ya, namun pertanyaannya kembali, apakah investasi yang berlandaskan syariah sudah memiliki perilaku yang beretika dan memiliki nilai kejujuran? Nah, itu yang nanti akan kita bahas di materi hari ini ya. Mari nanti kita akan membedah pilar-pilar aswaja dalam beretika investasi secara syariah. Oke, selanjutnya. Nah, kalian wajib tahu untuk apa sih kita mempelajari materi hari ini, target pembelajaran
capaian kita adalah mengimplementasikan etika investasi keuangan yang selaras dengan pilar ekonomi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam analisis kasus pasar modal ya. Jadi pada pertemuan hari ini kalian belum masuk ke rumus-rumusan perhitungan ya, dan belum juga masuk ke grafik-grafik saham ya. Jadi pertemuan hari ini kita fokuskan kepada analisis perilaku dan moral pelaku usaha ya. Baik. Nah, tujuannya apa? Kita mempelajari materi ini. Yang pertama ada apa? Ketepatan mengaitkan pilar aswaja dengan etika bisnis investasi. Yang kedua apa? Kemampuan menganalisis moral hazard atau penyimpangan perilaku di pasar modal ya. Jadi nanti ini poin yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya. Nah, dalam ilmu manajemen ada istilah yang namanya moral hazard. Ya. Moral hazard itu adalah penyimpangan perilaku akibat dorongan keserakahan. Ya, seperti itu. Nah, di pasar modal kontemporer ini sangat marak terjadi fenomena yang seperti ini, ya. Penyimpangan pertama yaitu adanya apa? Insider trading. Nah, insider trading ini apa? Insider trading ini sering kita dengar atau sering kita ucapkan dengan bocoran informasi. Jadi ada kebocoran informasi dari orang dalam, ya. Di sini tertulis bahwa penggunaan bocoran informasi orang dalam untuk transaksi saham secara ilegal ya. Jadi bayangkan ketika ada seorang direktur, dia membocorkan rahasia internalnya. Sedangkan masyarakat luas belum tahu ya. Dia membocorkan rahasia internalnya bahwa perusahaannya itu akan bangkrut ke saudaranya sendiri ya. Dan saudaranya tersebut cepat-cepat untuk menjual sahamnya sebelum harganya anjlok ya. Nah, kecurangan itu mulai terjadi. Ada satu orang yang memegang kartu as atas kecurangan ini ya. Mereka menjual sahamnya secara cepat-cepat sebelum harganya anjlok, sedangkan masyarakat belum mengetahuinya ya. Nah, ini adalah salah satu insider trading ya, seperti itu. Nah, selain insider trading ini ada juga yang namanya adalah manipulasi pasar ya. Manipulasi pasar. Jadi, manipulasi pasar itu adanya sekelompok oknum yang mereka memiliki modal besar ya. Namun mereka mencoba untuk melakukan transaksi semu ya, sehingga harga sahamnya naik drastis ya. Itu namanya manipulasi pasar ya, atau rekayasa pergerakan harga saham. Nah, sering disebut dengan istilahnya apa? Menggoreng saham demi menipu investor retail ya. Jadi bayangkan ya, ketika di pasar malam ada sekelompok orang yang mengantri atau memberikan tawaran untuk harga barang tiruan dengan harga yang mahal, sedangkan barang itu barang-barang tiruan ya. Suasana tersebut kan memancing banyak orang untuk melihat, wah ada apa nih, oh ternyata rame nih, sehingga memancing untuk ikut ke dalamnya. Nah, investor retail atau masyarakat awam ketika melihat harga grafik saham naik, mereka berbondong-bondong untuk bisa masuk ke dalamnya. Ya, sehingga ketika sudah masuk ke dalamnya, saham tersebut dijual. Ya. Nah, masyarakat tinggal gigit jari aja karena mereka merasa dirugikan. Ternyata nggak ada apa-apa di dalamnya, ya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Nah, seperti itu contohnya manipulasi pasar. Nah, yang ketiga
Ada lagi penyimpangan yang namanya adalah investasi bodong berkedok syariah. Nah, ini yang saya merasa sangat miris ya. Karena investasi bodong berkedok syariah ini sangat dekat dengan lingkungan kita. Ya, seperti itu. Ada lembaga-lembaga keuangan yang mereka memanfaatkan istilah-istilah Islam dan mencatut tokoh agama Islam untuk bisa menarik dana investasi masyarakat. Ya, sehingga masyarakat merasa aman, percaya ya untuk bisa masuk ke dalam investasi tersebut. Modus itu yang sesungguhnya sangat berbahaya. Kenapa? Kok berbahaya? Karena para oknum tersebut memanipulasi emosional. Ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat religius, ya. Hampir semuanya itu senang dengan hal-hal yang religius. Nah, mereka memanfaatkan simbol-simbol keislaman ini untuk melakukan investasi sampai-sampai mereka lengah ya untuk masuk ke dalamnya tanpa mereka mengandalkan logika dasar investasi, yaitu apakah sudah dicek ada izin OJK-nya apa tidak ya, atau keuntungan yang dijanjikan itu sebenarnya masuk akal nggak sih ya. Nah, mereka kadang karena saking lengahnya sehingga lupa akan logika dasar investasi tersebut ya, sehingga apa? Ketika uang masyarakat sudah masuk bermiliar-miliaran, uang tersebut dibawa pergi. Yang merasakan kerugian siapa? Masyarakatnya ya, seperti itu ya. Jadi itulah yang realita pasar yang terjadi pada saat ini ya. Lalu bagaimana kita membentengi hal tersebut agar tidak terjebak dalam fenomena nyata seperti ini. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat. Nah, dalam etika investasi kita ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama adalah atau keadilan ya, seperti itu. Pilar yang pertama keadilan. Nah, di sini di dalam keadilan ini diwujudkan lewat transparansi informasi ya. Jadi di pasar modal itu semuanya harus mengetahui informasinya secara jelas ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang mencurangi pihak lain ya. Jadi hak investor besar dan kecil seperti kita nih, masyarakat, mahasiswa, itu harus setara tanpa ada yang dicurangi ya. Nah, pilar selanjutnya apa? Pilar selanjutnya adalah amanah atau kejujuran ya. Amanah atau kejujuran itu adalah menjunjung tinggi integritas para pelaku industri keuangan ya. Seorang pemegang saham atau manajer investasi ya, itu yang sudah dipercaya untuk bisa memegang dana investasi masyarakat harus memiliki integritas moral yang tinggi ya, sehingga mereka bisa mengelola dana masyarakat tanpa menyembunyikan resikonya. Kalau ada resiko ya
disampaikan. Jangan sampai resiko itu disembunyikan sehingga masyarakat nanti akan dirugikan. Ya, itu adalah pilar amanah. Ya. Yang ketiga apa? Maslahah atau kemanfaatan. Ya. Apa nih maksudnya kemanfaatan ini? Jadi investasi yang disalurkan oleh masyarakat, dananya untuk investasi itu wajib digerakkan di sektor real ya, yang membawa kemaslahatan bagi ekonomi umat ya, seperti itu, dan membawa kebaikan sosial, bukan kerusakan sosial. Sehingga apa? Sehingga keuntungan itu tidak hanya milik pemilik investasi, tapi juga untuk masyarakat ya. Sampai dengan di sini bisa dipahami? Bisa ya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih implementasi pilar Aswaja ini dalam etika bisnis? Tadi kita sudah mempelajari mengenai 3 pilar ya, 3 pilar Aswaja di slide sebelumnya. Nah, di slide ini bagaimana ya cara pengimplementasiannya? Seperti itu ya. Cara pengimplementasiannya kita lihat di sini. Ada yang namanya penerapan keadilan. Penerapan keadilan itu seperti apa? Contohnya, penerapan keadilan itu jadi kita perusahaan itu wajib mempraktikkan keterbukaan atau full disclosure ya. Jadi nggak boleh ada yang ditutupin seperti itu. Kayak seperti ketika perusahaan memiliki laporan keuangan, nah laporan keuangan itu harus dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu nih keadaan keuangan yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu pengimplementasian dari penerapan keadilan seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah penerapan kejujuran atau amanah. Yang tadi disampaikan sebelumnya di slide sebelumnya ya, seorang manajer investasi harus memiliki integritas moral yang tinggi, betul sekali. Sehingga ketika dia memegang dana dari nasabah untuk investasi, dia tidak akan menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang menyimpang ya. Jadi menjauhi segala transaksi manipulatif sehingga nasabah tetap percaya, masyarakat tetap percaya, sehingga tidak ada yang dirugikan ya, seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Penerapan kemanfaatan maslahah ya. Nah, penerapan pemanfaatan maslahah ini apa sih contohnya? Alokasi dana investor itu wajib diarahkan pada instrumen sektor real yang halal, tidak kepada sektor judi, tidak kepada sektor yang spekulasi, dan juga tidak di industri non halal ya. Jadi semuanya harus dimasukkan ke dalam sektor yang halal. Contohnya sektor-sektor yang bisa membangun fasilitas umum ya, atau memodali usaha UMKM seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sampai dengan di sini rekan-rekan materi inti yang kita bahas hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Oh iya, silahkan Mas. Ini kan di pilar Aswaja itu salah satunya kan ada kemanfaatan ya Bu atau maslahah. Nah, kalau kita investasi di reksadana atau nabung di bank syariah tuh apakah ada manfaat langsungnya gitu bagi masyarakat umum gitu Bu?
Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Mas. Ya, tentu saja ketika kita memasukkan investasi di lembaga keuangan resmi, dana uang kita itu tidak hanya didiamkan, ya, tapi uang kita itu digolang untuk apa? Tadi ya, kayak pembangunan fasilitas umum ataupun untuk kepentingan-kepentingan umat lainnya, ya. Jadi seberapa besar pun, seberapa dana yang kalian masukkan di reksadana, itu kalian sudah berkontribusi untuk bisa memberikan tadi ya manfaat untuk ekonomi umat. Jadi udah bagus Mas Fadil ya. Sudah bagus Mas Fadil, sudah bisa mau berencana untuk memasukkan dananya di reksadana seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mohon izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak. Pertanyaannya adalah sekarang kan banyak anak muda yang hanya mengikut-ikutkan investasi, entah itu karena hanya sekedar gengsi atau hanya sekedar mengikuti tren di media sosial. Pertanyaannya menurut Ibu, bagaimana sih cara kita untuk meluruskan niat tersebut agar sesuai dengan pilar ekonomi Aswaja ini? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali Mbak. Terima kasih. Betul ya, pertanyaannya itu memang sesuai ya dengan kondisi generasi anak muda zaman sekarang ya, seperti itu. Jadi sebenarnya mengikuti tren itu tidak masalah ya, tidak ada yang salah dalam mengikuti tren sebenarnya. Namun ketika berinvestasi hanya untuk mengikuti tren karena gengsi atau mungkin biasanya disebut dengan FOMO ya, anak-anak muda zaman sekarang ya. Nah, itu mungkin yang harus kita luruskan seperti itu. Karena kalau misalkan kita nih hanya mengikuti tren investasi karena gengsi, nanti akan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ya tadi dengan pilar keaswajaan itu ya. Jadi langkah yang harus dibenahi awalnya adalah kita harus belajar dulu ya. Tadi seperti pilar amanah kejujuran ya. Kita harus jujur nih sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita memilih investasi ini tuh kita paham nggak sih dengan produknya? Kita ngerti nggak sih dengan nanti apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih investasi ini gitu ya. Nah, itu yang harus pelajari dulu, yang harus dipahami dulu biar nanti ketika kita sudah tahu nih, oh iya, kita belajar dulu nih produk apa yang akan kita pilih. Setelah kita mempelajari nih produk apa yang akan kita pilih, kita belajar untuk bisa mengelola keuangan dengan baik ya, dengan jujur keuangan kita kelola. Sehingga apa nanti hasilnya? Hasilnya yaitu kita akan bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bagi umat. Jadi pilar Aswaja tadi, amanah sama kemanfaatan itu bisa dipertimbangkan untuk kalian bisa implementasikan seperti itu ya. Jadi anak-anak generasi zaman sekarang nih luar biasa ya, antusiasmenya ketika ada hal-hal baru itu mereka sangat antusias untuk mengikuti. Nah, diluruskan lagi ya biar nanti mengikutinya dengan hal-hal yang baik ya, seperti itu. Investasi itu sangat bagus ya ketika kalian mau belajar memulai caranya. Cuman ingat tadi ya 3 pilar Aswaja, yaitu yang pertama ada keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan seperti itu ya. Baik rekan-rekan, karena waktu yang cukup terbatas, saya batasi dulu ya pertanyaan, hanya 2 pertanyaan ya. Jadi kesimpulannya adalah kita boleh berinvestasi ya, carilah investasi yang baik ya, yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah, dan ingat 3 pilar yang tadi ya, yang sudah kita sebutkan, keadilan, kejujuran, kemanfaatan, itu harus kita junjung tinggi dalam melakukan investasi. Nah, rekan-rekan,
Setelah ini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan kalian bagi antara 4 sampai 5 orang kelompoknya ya. Bentuk kelompoknya silakan bebas ya. Saya tidak menentukan, kalian bisa menentukan sendiri kelompoknya. Cari satu studi kasus real mengenai lembaga investasi yang berlabel syariah ya, seperti itu ya. Yang melakukan penyimpangan moral atau moral hazard ya, seperti itu. Lalu analisis ya. Dianalisis kasus tersebut berdasarkan tadi pilar ekonomi, amanah dan maslahah, aswaja, anah, dia ya, seperti itu. Nanti laporannya diketik ya dalam format PDF, terus nanti dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya, pertemuan minggu ketiga. Oke rekan-rekan, ada yang kurang paham dengan tugas kelompok ini? Paham ya? Jelas ya? Baik. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita sampai di akhir pertemuan pada materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik ya, dan penuh tanggung jawab, dan tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga selanjutnya, tentunya akan membahas topik yang lebih seru lagi ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pemaparan video proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Investasi Syariah pada pertemuan kedua terkait integrasi nilai aswaja anahdliyah dalam etika investasi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Asesor Penilai LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, dan seluruh pihak yang terkait yang telah mendukung penuh kelancaran proses video pengajaran ini. Semoga tayangan video pembelajaran dengan metode case-based study dapat memenuhi seluruh standar penilaian unjuk kerja dalam rangkaian sertifikasi dosen tahun 2026. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran mengenai proses pengajaran saya di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.